Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinika. Dan saya Arifan Suri. Masih dalam suasana COVID-19 untuk teman-teman semua yang sedang berada di luar rumah karena memiliki aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan, dihimbau untuk tetap mengutamakan protokol kesehatan dan menerapkan 3M-nya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan untuk teman-teman yang sedang di rumah kan, baik itu karyawan, mahasiswa, ataupun pelajar, tetap stay at home ya. Jika tidak ada kegiatan yang mendesak, tidak diperkenankan untuk keluar rumah. Baik, kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengikuti rangkaian proses praktikum kimia lingkungan berkaitan dengan titrimetri alkalinitas air. Waduh, dari namanya aja udah terkesan kimia banget tuh ya Kak. Kami akan menguji coba pencemaran limbah air laundry. Tanpa kita sadari, limbah air laundry menjadi salah satu penyumbang dalam pencemaran lingkungan juga loh. Mau tahu apa itu alkali dalam kandungan air yang tercemar? Mau tahu juga air yang tercemar akibat limbah laundry? Kalau begitu, yuk langsung saja kita intip proses praktikumnya. Jadi, sebelum memasuki ruang lab, kita diharuskan mengenakan APD sesuai ketentuan lab untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berhubung kita sudah memakai APD lengkap, yuk langsung masuk ke dalam aja. Baik, perkenalkan nama saya Reja Heriana dari Prodi Teknik Lingkungan dan di sini kita mewakilkan dari kelas F3. Di sini saya menanggungjawabkan atas kegiatan ini. Kegiatan ini sudah melakukan proses dan protokol kesehatan secara benar dan baik. Jadi aman nih ya Kak? Tentu aman, Kak. Kak, ini kegiatan apa ya? Jadi kita akan melakukan praktikum pengujian alkalinitas air buangan laundry. Tujuannya untuk melakukan penetapan alkali total buangan air laundry. Nah, ini adalah alat dan bahannya. Nah, yang pertama itu alatnya ada buret. Buret itu adalah salah satu peralatan yang ada di laboratorium. Berbentuk silinder dan dilengkapi oleh garis ukur dan sumbat keran pada bagian bawahnya. Buret itu biasanya ditentukan untuk menentukan titrasi. Yang kedua itu ada klem. Klem adalah salah satu instrumen dari peralatan laboratorium. Klem yang berfungsi untuk menjepit peralatan laboratorium. Nah, yang ketiga statip. Statip adalah peralatan non gelas yang ada di laboratorium. Fungsinya untuk membantu dalam proses eksperimen. Yang selanjutnya itu ada Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah atau biasa disebut dengan labu berbentuk kerucut. Memiliki tubuh yang berbentuk kerucut, leher silinder dan dilengkapi dengan bagian dasar yang mendatar. Nah, selanjutnya ini ada gelas ukur. Gelas ukur adalah salah satu peralatan yang ada di laboratorium. Fungsinya untuk mengukur volume cairan. Nah, ini bola hisap. Bola hisap biasanya digunakan untuk membantu mengambil larutan yang ada di laboratorium. Selanjutnya, pipet ukur. Pipet ukur ini salah satu peralatan yang ada di laboratorium yang berfungsi untuk pengambilan ukuran di dalam suatu eksperimen. Nah, selanjutnya itu bahan-bahannya. Bahan-bahannya yang pertama itu ada larutan NaOH 0,01 N, H2SO4 atau asam sulfat 0,02 N, indikator PP 1%, indikator metil oren, air limbah, laundry, dan yang terakhir Aquades. Jadi setelah melakukan standarisasi H2SO4 ini, kita akan melakukan hitungan alkali total air buangan limbah laundry.
Yang pertama, ambil 10 ml sampel air buangan industri, air laundry. Setelah itu, tambahkan 3 tetes indikator penoptalin 1%, dan metil orange. Setelah itu masuk ke tahap titrasi dengan menggunakan larutan H2SO4 atau asam sulfat yang normalitasnya 0,02 terstandar hingga terbentuk warna jingga. Setelah berwarna-warna jingga, kita catat volume H2SO4 atau asam sulfat ini terstandar . Lakukan sebanyak 2-3 kali. Selanjutnya yaitu hitung alkalinity atau alkali total basa dalam perhitungan pada dasar teori. Alkali total dihitung dalam ppm karbonat kalsium sama dengan jumlah mili asam terpakai dikali 10. Perincian tentang perbedaan alkalinitas disebabkan oleh ion hidroksida, karbonat, dan bikarbonat. Di sini kita mendapatkan hasil yaitu menggunakan P sama dengan 0, di mana ppm karbonat sama dengan T dikali 10. T merupakan volume asam total dan P merupakan volume asam sulfat. Dan kita mendapatkan hasil T 1,3 dikali 10 sama dengan 13 mg per L. Kami juga memiliki informasi dari ahli kimia loh. Limbah laundry apabila masuk ke dalam perairan, dia dapat menyebabkan pencemaran perairan ya. Dalam hal ini nanti kadar basa alkalinitas kemudian kadar surfaktan itu akan meningkat, kadar metil butil sulfatnya itu akan meningkat. Efeknya nanti untuk organisme-organisme air itu akan mengalami gangguan kesehatan bahkan sampai kematian. Nah, dari pencemaran air tersebut apabila masuk ke badan atau ke tanah itu juga akan menyebabkan pencemaran tanah. Jadi terintegrasi pencemaran air dapat menyebabkan pencemaran tanah. Yang bisa kita lakukan adalah dengan bijak menggunakan deterjen
gunakan deterjen yang komposisinya ramah lingkungan. Jadi harapannya dengan menggunakan deterjen yang bersifat eko atau ramah lingkungan itu dapat mencegah terjadinya pencemaran air ya. Sebelumnya, kami juga melakukan pengujian, yaitu step by stepnya adalah yang pertama, buat larutan H2SO4 0,02 N sebanyak 100 ml. Yang kedua, buat larutan NaOH 0,01 N sebanyak 100 ml. Yang ketiga, lakukan standarisasi larutan H2SO4, yaitu pertama, ambil 10 ml NaOH 0,01 N ke dalam air layer. Selanjutnya, tambahkan 3 tetes indikator PP 1%. Selanjutnya, lakukan titrasi dengan H2SO4 0,02 N sampai terbentuk warna merah muda transparan tipis. Lalu, catat volume Na0H atau NaOH 0,01 N yang dibutuhkan. Lalu, lakukan sebanyak 2-3 kali. Setelah itu, hitung konsentrasi normalitas NaOH yang sesungguhnya F1, N1 sama dengan F2 titik N2. Yang keempat, hitung alkali total air buangan industri, yaitu ambil 10 ml sampel air buangan industri. Selanjutnya, tambahkan 3 tetes indikator PP 1% dan metil orange. Setelah itu, titrasi dengan menggunakan larutan H2S04 0,02 N terstandar hingga terbentuk warna jingga. Setelah itu, catat volume H2SO4 0,02 N terstandar tersebut. Lalu, lakukan sebanyak 2-3 kali. Terakhir, hitung alkalinity total basa dengan perhitungan pada dasar teori tersebut. Wah, jadi hasilnya sudah bisa kita temukan ya, Kak? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya dalam praktikum ini, yang pertama, perhitungan alkalinitas ini akan diperoleh ketika sudah mendapatkan nilai volume titrasi air sampel yang telah digunakan. Lalu yang kedua, alkalinitas ini berpengaruh dengan tinggi rendahnya pH dalam perairan. Yang ketiga, alkalinitas ini mempunyai kemampuan untuk menetralkan kadar asam dalam perairan. Oke, terima kasih Kak Reza atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik lingkungan 19. Asli 100.